Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas praktikum SPSS pada pertemuan pertama dengan materi pengenalan SPSS. SPSS atau kepanjangannya adalah Statistical Package for the Social Sciences, merupakan perangkat lunak statistik yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data. SPSS bisa digunakan untuk membantu pengolahan data dan pengujian hipotesis untuk berbagai uji dan analisis dalam statistika, seperti uji T, uji F, uji-uji non-parametrik, analisis regresi, analisis korelasi, analisis multivariat, dan lain-lain. Tipe data, adapun data dapat dikelompokkan menjadi dua tipe. Yang pertama ada data kategori, terdiri dari data nominal dan data ordinal. Data nominal hanya sebatas memberi label pembeda pada suatu data, contohnya jenis kelamin, nama hari, dan lain-lain. Kemudian data ordinal menunjukkan tingkatan data, contohnya sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Kemudian yang kedua ada data numerik, terdiri dari data interval dan data rasio. Untuk data interval memiliki konsep persamaan interval atau jarak. Contohnya pengukuran waktu, suhu, dan lain-lain. Kemudian data rasio mewakili jumlah aktual suatu variabel. Data ini berpatokan pada nilai 0 sebagai tolak ukur. Contohnya tinggi, berat, jarak, dan lain-lain. Kemudian untuk tampilan SPSS atau jendela SPSS, yang pertama ada data view, tampilan data view. Di atas ada menu bar, kemudian di bawahnya ada toolbar, kemudian ada lembar kerja. Di kiri bawah ada data view, tempat melakukan input data. Kemudian di sebelahnya ada variable view, tempat mendefinisikan variabel. Berikut tampilan untuk variable view. Di atas sama seperti data view, ada menu bar, toolbar, dan ada atribut variabel. Baik, untuk membangun data baru di SPSS, sebelum menginput data di lembar kerja, terlebih dahulu kita definisikan atribut variabel setiap variabel yang digunakan. Di SPSS ada 10 atribut variabel yang perlu didefinisikan. Yang pertama ada name, merupakan nama variabel yang akan ditampilkan di baris teratas pada tampilan data view. Yang kedua ada tipe, merupakan tipe variabel yang dipakai. Ada 8 tipe variabel yang secara umum dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada variabel angka, terdiri dari numerik, koma, dot, scientific notation, date, dollar, dan custom currency. Kemudian ada variabel non-angka, terdiri dari string. Yang ketiga ada width, merupakan lebar kolom. Nilai defaultnya 8. Yang keempat ada decimals, merupakan jumlah digit setelah koma. Yang kelima ada label, merupakan penjelasan atribut variabel name yang muncul dalam kotak dialog apabila melakukan analisis lebih lanjut. Yang keenam ada value, merupakan pengodean pada variabel non-angka atau string variabel, contohnya jenis kelamin diberi kode 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Yang ketujuh ada missing, menetapkan nilai khusus data sebagai user missing. Yang kedelapan ada column, mempunyai fungsi sama seperti width. Kemudian yang kesembilan ada line, merupakan posisi data dalam sel. Yang kesepuluh ada measure, merupakan ukuran data yang digunakan. Untuk numerik secara otomatis SPSS akan memilih scale, sedangkan untuk string ada dua pilihan, ordinal dan nominal. Baik, kita ke SPSS.
Kita terlebih dahulu definisikan atribut-atribut variabel. Misalkan variabel pertama kita ketikkan nama, kecil saja nama, kemudian ada jenis kelamin atau gender, kita singkat gender, kemudian ada alamat. Untuk nama, tipe datanya adalah string. Kita klik OK. Untuk nama, karena nama karakternya agak panjang, kita beri listnya sekitar 20 karakter. Kemudian labelnya kita ketikkan nama mahasiswa. Untuk value kita non aja. Kemudian oke. Kita nominal karena dia data string. Kemudian gender kita ketikkan jenis kelamin. Untuk labelnya untuk gender atau jenis kelamin kita beri value, kita klik value, kemudian 1 untuk laki-laki, misalkan kita klik add, kemudian 2 untuk perempuan, add, baru klik OK. Setelah selesai, kemudian desimalnya kita nolkan. Kemudian ini kita pakai nominal saja. Kemudian alamat, labelnya alamat. Kemudian kita pakai value juga, misalkan 1 untuk wilayah Jayapura, misalkan kita klik add, 2 untuk AB Pura, dan 3 untuk wilayah Sentani. Klik OK, desimalnya nolkan saja. Lalu ini kita pakai nominal saja. Kemudian kita beralih ke data view. Untuk nama, misalkan kita inputkan sesuai data yang akan diinputkan di SPSS. Misalkan saya buat nama Andi, Budi, Cindy, ada Dodi, ada Edi, ada Pandi, ada Gandhi, ada Hanandi, ada Indi, dan ada Junaidi. Kemudian gendernya, karena tadi kita sudah beri value untuk gendernya, maka untuk misalkan untuk jenis kelamin laki-laki kita tinggal inputkan angka 1, misalkan Andi laki-laki 1, Budi laki-laki, Cindy perempuan, Dodi laki-laki, Edi laki-laki, Pandi laki-laki, Gandhi laki-laki, Hanandi perempuan, Indi perempuan, dan Junaidi laki-laki. Untuk alamatnya juga sama, tadi kita sudah beri value untuk 3 buah domisili. Misalkan Andi 1 di Jayapura, Budi 2 di Abipura, 3 Cindy di Sentani. Berikut juga untuk seterusnya kita sesuaikan dengan data masing-masing. Kemudian jika kita ingin menambahkan kolom di antara nama dan gender, kita klik di gender, kemudian kita
pilih edit, kemudian insert cases ini ya, untuk menambahkan kolom. Misalkan kita klik, maaf, insert variabel harusnya, insert variabel, kemudian kita beralih ke variabel view. Di sini kita ubah name-nya menjadi umur. Dia numerik, untuk desimalnya dinolkan saja, kemudian ini umur, ini pakai scale karena dia angka. Kemudian ke data view, kita inputkan sesuai data masing-masing mahasiswa. Misalkan saya acak saja. Oke. Untuk menambah baris di antara Edi atau Fandi, kita tinggal klik baris yang akan ditambahkan. Misalkan kita mau menambahkan di bawah Edi, maka kita klik satu baris di bawahnya, kemudian kita ke menu edit, kemudian kita tambahkan insert cases, maka akan secara otomatis ada baris tambahan di antara Edi dan Fandi. Untuk menghapusnya tinggal kita clear saja, klik kanan clear, maka akan terhapus. Kemudian setelah selesai semua data terinput di SPSS, kita bisa menyimpannya. Kita bisa ketikkan di keyboard Ctrl+S, atau di sini ada lambang disket untuk save menyimpan dokumen, atau juga bisa ke menu file, kemudian kita klik save atau save as, kita klik save, kemudian ketikkan nama file, misalkan data mahasiswa, kemudian klik save untuk menyimpan. Baik, mungkin untuk pengenalannya sampai di sini saja. Baik, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.